orang-orang yang benci ke Nabi Muhammad gitu. Intinya walaupun Yesus, kalau Yesus beda. Intinya kalau para nabi itu diutus, mereka mengatakan yang bukan-bukan, mengatakan orang gila lah, mengatakan ya terserah, namanya orang menolak gitu. Mana hilang suaranya? Ya, nanti kalau malaikat itu diciptakan dari mana, kalau ada ayatnya aja ditampilkan, nggak harus sekarang. Baik, apa topiknya selanjutnya, Pak? Topiknya selanjutnya adalah Yesus. Apa? Mengenai apa? Apalagi? Kawan-kawan saya yang Kristen nggak ada ya di grup ini sekarang? Tadi ada. Tunggu saya lihat dulu. Herdi udah kabur, Abdan kabur, ngakuin dia. Udah ngakuin tadi di WA si Abdon. Ketawa ngakak-ngakak dia. Herdi kabur. Terus Pahan kabur. Gara-gara Herdi putar-putar. Udah nggak ada, cuma tinggal Pak ini doang. Pak Lamsen kabur langsung. Takut diserang. Silakan Pak. Silakan mau nanya apa aja nah. Nah, kalau masalah dari Padi aja itu, nanya aja, kalau enggak. Saya pernah tak lupa saya. Kalau enggak, Pak Dewa aja yang nanya ke Bang Tata. Ya lah. Hah? Takut? Nanya itu boleh nanti. Kalau takut jangan. Ini aja buka pertanyaan nih. Kenapa ada kitab Lukas sementara perjanjian lama kan sudah ada gitu. Apakah gini? Apakah Lukas itu nggak mengenal perjanjian lama gitu sehingga harus menyelidiki dulu gitu kan? Seharusnya Lukas itu menyelidiki aja dari kitab perjanjian lama kan gitu, nggak usah nyelidik dari orang tokoh-tokoh sejarah lah. Gitu. Pertanyaan juga itu. Sulit dijawab pertanyaan itu. Iya, Kalau bukan asumsi sulit dijawab. Sementara mereka kekurangan sama yang namanya literasinya. Kekurangan terasi. Kurang banget tuh, terasi, sambal godok, sambal goang, kurang gitu. Jadi tidak lengkap. Kalau di dalam ajaran agama Islam, yang pertama Allah ciptakan itu, iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam itu tidak mau bersujud karena sombong. Tetapi ada pendapat ulama di dalam kitab Nashōeh Ulial Ibnu Hajar, di situ disebutkan bahwa yang paling pokok inti dari iblis menolak itu ternyata bukan itu poin pokok utamanya, bukan itu. Kenapa Allah sampai marah gitu? Baik, saya coba menjawab Mas Coko ya. Silakan. Ya, jadi itu ada tertulis memang itu di Lukas 2:44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi terus terang kalau tentang kitab ini saya tidak begitu memahaminya. Sama seperti saya seorang dokter, banyak obat-obat sediaan di apotek. Terus terang isi dari obat-obat itu saya hanya tahu dari daftar obat Indonesia. Kalau langsung ke laboratorium, saya tidak punya link atau tidak punya pemahaman atau kompetensi untuk langsung menyelidiki. Contoh, obat pereda demam itu paracetamol.
isi kandungan paracetamol itu berapa persen, saya tidak tahu. Karena saya hanya tahu memang paracetamol itu nama generik. Sementara nama paten di luaran ada Bodrexin, ada Bodrex, ada Panadol, ada banyak lagi. Tetapi yang saya pahami, kalau kita berobat pakai BPJS, ada khusus paracetamol untuk BPJS yang generik, ada juga paracetamol yang umum, namanya Bodrex. Katanya kadar paracetamolnya yang generik itu lebih rendah daripada kadar paracetamolnya yang obat paten itu. Tetapi intinya, sekalipun kadarnya berbeda-beda, tujuannya sama, untuk meredakan demam. Jadi tentang kitab-kitab suci, semua agama memiliki kitab suci. Apakah soal itu benar atau tidak, itu yang membuktikan adalah iman. Iman kita penganutnya. Kalau dia Hindu, memiliki kitab suci agama Hindu, diimani dan dijalankan. Kalau Muslim, memiliki kitab Al-Quran, diimani, dijalankan, diamalkan. Kalau dia punya Kristen, punya Bible, diimani, dijalankan. Soal asli atau tidak apa semua itu sama seperti tadi. Paracetamol yang ada di apotek itu, sekalipun saya dokter, saya tidak memiliki kapasitas untuk meneliti langsung apa itu kadarnya, berapa persen, apa semua. Yang jelas tujuannya, indikasinya, khasiatnya jelas untuk meredakan. Sama seperti ini, kitab suci Bible yang saya pahami bertujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki hidup. Itu sebenarnya. Kalau dikatakan tadi, untuk apa lagi kitab Lukas? Kan sudah ada di kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Taurat Musa itu ada 5 kitab yang tulisnya. Jadi ada 40 orang penulis. 40 orang penulis perjanjian. Semua Alkitab, semua Bible itu ditulis oleh 40 orang yang berbeda, tapi sumbernya adalah dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, diilhami oleh Allah sendiri. Gimana caranya? Caranya Allah Caranya? beri ilham itu gimana? Kan kalau ajaran samawi itu harus jelas kan. Misalnya saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas aturannya dengan Al-Qur'annya. Kok bisa Nabi Muhammad tidak diakui, terus sahabat-sahabat yang menulis yang beda dengan pengajarannya Nabi Muhammad? Kan nggak bisa seperti itu. Baik, dijawab. Jadi kalau yang di hukum Taurat jelas, kalau 10 itu Tuhan sendiri yang menulis dengan jari tangannya di kitab, ya, di 2 loh batu. Jadi, tapi di kitab lain Tuhan menyuruh Musa untuk menuliskan yang diwahyukan kepada Nabi itu. Jadi Allah itu berfirman atau memberikan firman bisa melalui wahyu, bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan, dan bisa melalui cerita, hikayat, atau esai, dan itu disuruh untuk dituliskan. Tuliskanlah, itu udah perintah untuk menuliskannya. Jadi itu untuk di perjanjian lama, ya. Jadi Musa, Esther, Nehemia semua disuruh, Hosea juga disuruh. Sama seperti perintah perintah Tuhan kepada Hosea. Kawinilah perempuan sundal. Ini khusus perintah untuk Hosea. Bukan perintah untuk semua orang yang percaya. Perempuan sundal kawinilah dan peranakkanlah anak dari perempuan sundal itu. Itulah menggambarkan Samaria dan Yerusalem. Nah, jadi artinya cerita Hosea itu memang seolah-olah ada cerita cabul di sana, cerita perzinahan. Tetapi hikmat atau hikayat yang diceritakan itu anak yang lahir dari persundalan itu adalah Samaria dan Yerusalem. Itu ceritanya. Tetapi ada berbau-bau pornografi. Jadi bau pornografinya itu yang ditangkap oleh teman-teman Muslim, sehingga inti dari firman yang disampaikan ke Hosea itu nggak dapat. Jadi Musa diperintahkan untuk menulis, Esther juga diperintahkan untuk menulis, Daud juga ada ayat-ayatnya itu, dan saya pernah baca tetapi nggak ingat semuanya. Demikian Pak Tata. Ya, kalau Islam
mengikuti Nabi Muhammad. Semuanya, baik tentang ketuhanan, Nabi Muhammad memerintahkan menyembah siapa, caranya bagaimana. Tidak ada yang berbeda dengan Nabi Muhammad sendiri. Nah, kalau saya menjadi pengikut Yesus itu, misalnya masalah ketuhanan, siapa yang harus saya tuhankan? Terus ibadahnya Yesus memerintahkan ke saya apa saja? Caranya sholat, kalau Islam kan ada dalilnya semua. Apapun ada dalilnya. Segala apapun kita tidak bisa melakukan tanpa ada dalilnya. Karena Nabi Muhammad diutus memang untuk menyampaikan, sama seperti Yesus menyampaikan gitu. Nah, sekarang inti dulu. Tuhan mana yang harus saya sembah menurut Yesus? Kalau menurut Nabi Muhammad kan Allah. Coba. Baik, di perjanjian lama Enggak, Yesus dulu. Kan Yesus sudah dinubuatkan, ditulis di perjanjian lama. Dari perjanjian lama itulah kita berangkat ke perjanjian baru. Nanti Yesus, kalau langsung ke Yesus nanti udah sepotong-sepotong. Tapi kalau mau sepotong saya juga siap. Baik, saya cerita Yesus saja. Yesus sebelum Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Di mana ada Yesus? Di sorga. Di sorga yang bagaimana? Di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Di sorga itu yang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bisa adalah pakai dalil Allah itu yang bahwa di surga itu Bapa itu Anak, Firman, Roh Kudus itu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Gimana? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya gimana ucapannya? Bahwa di surga itu Bapa itu 3 5 ayat 7 saya bacakan. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, ketiganya adalah satu. Jadi yang saya tampilkan, di sorga, di dalam sorga, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu dalilnya. Wah, itu kalau dalam Islam itu memang nanti Nabi itu bisa beri syafaat gitu itu. Nah, sekarang hidup yang kekal itu mentuhankan siapa? Kalau Islam kan Allah. Kalau menurut Yesus mentuhankan siapa? Baik. Jadi hidup yang kekal itu, definisi hidup kekal itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Gimana isinya? Kalau hidup yang kekal dalam Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Kalau Yesus gimana? Bentar Pak ya. Oke. Kalau ada Bang Zion bisa share, Bang Zion sekaligus bisa memunculkan datanya Bang Zion, dibantu supaya kita juga lebih tahu di mana ayatnya. Karena sepertinya apa yang dikatakan dengan Dr. Adi itu bisa dibantah dengan di Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku itu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti di situ udah jelas itu. Kalau kehendak itu harus kehendak Bapaknya di surga. Bukan. Coba baca Yohanes 17 itu gimana? 17. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau telah utus. Berarti mengenal Yesus sebagai yang Engkau utus. Oke, berarti sama mengenal Nabi Muhammad yang Allah utus, sama dengan itu berarti. Inilah hidup yang kekal itu, iya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di situ adalah Bapa. Bapa, bukan Allah, Bapa. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah utus. Ayat sama dengan Islam. 1 Yohanes 5 ayat 20. Berarti ngaku Yesus di situ sebagai yang diutus Bapa ya? Itu belum siap saya memahami Pak, nanti baru jawab ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi mengenal inilah hidup yang kekal, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sementara Yesus dialah Allah yang benar
dan hidup yang kekal. Saya udah tampilkan di di grup. Iya, berarti di Yohanes di situ mengenal Yesus yang diutus oleh Allah kan? Ya, Ya jadi udah. kenapa diutus oleh Allah? Karena pada zaman dahulu semua nabi-nabi yang diutus kepada bangsa Israel telah ditolak. Karena pesan Allah kepada bangsa Israel telah ditolak, akhirnya Allah sendiri turun dari sorga untuk menyampaikan pesan. Itulah Tolak Yesus. nggak? Ketika Ditolak turun nggak, Ditolak turun nggak itu? sendiri. Oke, ketika turun sendiri ke bumi menjadi manusia, anggaplah seperti dewa-dewa lah. Apakah tidak menerima firman dari yang mengutus? Jadi pengertian menerima firman itu seperti ini Bapak. Jadi yang di sorga tadi ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, Allah yang satu, maka firman yang ada di sorga itu telah menjadi manusia. Proses dia telah menjadi manusia, pertama dilahirkan dari manusia, dia disunat, dan dia dibaptis, dan hidup seperti lazimnya manusia. Menerima firman apa enggak? Karena saya banyak membaca ayat sesuai yang apa aku dengar, sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku, kata Yesus. Maksudnya gimana? Sesuai yang difirmankan oleh Allah. Jadi apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain yang apa Allah memberi firman kepada Musa gitu. Jadi tadi di Ibrani 1 ayat 2 tadi, pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman melalui malaikat khusus untuk nabi-nabi. Ya. Yesus kan nabi juga, Bang. Sebentar. Jadi pada zaman dahulu malaikat bisa menyampaikan firman khusus kepada orang tertentu. Tidak untuk semua masyarakat umum, tidak semua bangsa. Tetapi Allah mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan firman khusus untuk bangsa Israel, belum bangsa luar. Ini cerita Israel dulu, ya. Nah, setelah bangsa Israel menolak semua, akhirnya Allah sendiri turun jadi manusia. Itulah Yesus. Diterima? Masih ditolak, tetapi bukti Yesus menyampaikan ke bangsa Israel tertulis di Matius 15 ayat 24. Aku hanya diutus untuk Israel. Matius 10 ayat 56, bahwa murid-murid yang 12 hanya untuk Israel. Ditolak seperti kata Yesus kepada murid-muridnya. Saya akan dibunuh. Saya akan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Bukankah semua para nabi itu banyak yang dibunuh juga? Beginilah seorang nabi diterima memang di mana-mana, kecuali tempat tinggalnya. Zakaria dibunuh. Berapa ratus yang dibunuh oleh mereka? Jadi kalau Yesus itu sebagai nabi mau dibunuh, wajar dong. Mau mereka menolak. Tapi Yesus bilang, aku akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Ya, dibangkitkan, Allah membangkitkan dia. Matius 16 ayat 21, ya, berarti dibangkitkan oleh Allah, ya. 8 ayat 21, Lukas 2 ayat 22, dia dibangkitkan. Nabi-nabi yang lain tidak dibangkitkan. Loh, ya namanya orang nabi kalau sudah selesai, ditolak, mati atau diterima, ya tetap masalah hidup lagi terserah. Karena tugasnya sudah selesai. Karena memang semua para nabi itu memang diutus untuk penyampai firman. Mau ditolak atau diterima, kalau tugasnya selesai, tidak ada sudah. Nah sekarang gini, nabi-nabi sebelum Yesus kan nabi juga kan ya, ditolak. Yesus sendiri juga ditolak gitu loh oleh umatnya. Kenapa? Kok ketika turun sendiri malah lebih ditolak gitu loh. Kalau Musa masih diterima, kitabnya masih dipakai sampai sekarang. Tuhan yang dikenalkan oleh Musa dipakai. Kalau Yesus mengenalkan Tuhan tidak dipakai, malah Yesus yang dituhankan. Dan lebih parah menolaknya mereka. Lebih hebat ketika Allah mengutus nabi dong daripada dia turun sendiri. Udah? Iya. Baik. Jadi ditertulis di Matius 16 ayat 21 tadi, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi keistimewaan Yesus adalah dia bangkit hari ketiga. Setelah dia bangkit pada hari ketiga, selama 40 hari dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, menjumpai muridnya yang 11 dan memerintahkan murid yang 11 untuk memberitakan firman juga. Jadi Yohanes 17 ayat 8 yang Pak Tata tadi segala firman yang aku
Segala firman yang aku terima sudah saya sampaikan kepada mereka. Mereka di situ adalah murid-murid Yesus yang menerima. Dan murid-murid Yesus yang menerima itu di ayat 20, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid itu juga pengikut-pengikut Yesus, bahkan diperintahkan seluruh bangsa harus mendapatkan perintah. Kalau dulu kan khusus bangsa Israel. Sekarang di luar Israel pun harus menyampaikan. Demikian Pak. Nah ya, makanya kalau nabi-nabi dahulu melalui firman diberikan nabi ditolak. Ternyata Yesus juga ditolak. Ternyata Yesus juga menerima firman gitu. Apa bedanya dengan mereka? Bedanya Yesus setelah ditolak, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Itu bedanya. Ya tidak masalah. Tapi tetap kan, apakah mereka menyembah Allah? Soal menyembah Allah itu kan termasuk. Karena gini, semua nabi menyampaikan firman. Musa termasuk Yesus kan? Belum saya kasih siap Bapak. Musa mengatakan Allah itu Esa, sembahlah Allah. Ditolak. Yeremia berkata, Musa Allah Esa, sembahlah Allah. Ditolak. Yesaya juga berkata, kalau semua nabi yang mengatakan ditolak, akhirnya Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia mengatakan itu juga. Allah Esa, sembahlah dia. Ditolak bahkan dibunuh. Berarti apa bedanya dengan mereka? Setelah dia bangkit, diperintahkan murid-muridnya tetap perintah. Allah itu Esa, sembahlah dia. Yang menolak silakan menolak, yang menerima silakan menerima. Yang menolak akan dilemparkan ke lautan api, yang menerima akan masuk surga. Hak bebas, tidak dipaksa. Ustaz Tata, dari panjangnya Dr. Adi tadi menjelaskan, itu kita dengarkan adanya 3 hari itu bangkit, lalu mereka mempercayai bahwasannya kalau Yesus itu punya kelebihan yang bisa dianggap sebagai Tuhan, padahal itu adalah mukjizat ya, kehendak Bapa yang di surga gitu, kehendak Allah gitu kan. Nah, Pak Adi menjelaskan tentang Yohanes 11:42-17:3, inilah hidup yang kekal itu. Ya di situ kan jelas, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah di situ jelas kalau itu utusan kan gitu. Iya, itu kalau di Islam itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama maknanya itu. Ada sambungannya Ustaz Tata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia Bapa yang kalau umat Islam mengimani sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Tuhan yang benar satu-satunya ada Allah, la ilaha illallah. Karena kita itu umatnya Nabi Muhammad dan mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Tapi Nabi Muhammad itu dituhankan oleh Kristen gitu loh. Nah terus Tuhan turun itu memang ajaran pagan. Dewa-dewa turun jadi manusia. Kalau Yesus enggak, coba ditanya. Yesus seperti apa Tuhanmu? Oh, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa gitu. Nah kalau ajaran, maka disebut ajaran Samawi. Jadi Samawi itu Tuhan itu tidak turun sesuai perjanjian lama, tidak ada yang seperti aku. Tuhan tidak akan turun karena bumi ini tidak akan muat. Nah gitu ya. Makanya Yesus ketika ditanya, kamu tidak bisa melihatnya. Nah tapi kalau ajaran dewa-dewa ya turun jadi manusia. Makanya kalau misalnya di India jadi Sri Rama, jadi Krishna, itu memang dewa turun gitu loh. Nah, ajaran Roma itu seperti itu juga. Dewa-dewa itu turun menjadi manusia. Tapi kalau Tuhannya Yesus gak pernah. Makanya di sini Yesus, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Sesuai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Musa dari mana Taurat itu? Ya dari Tuhannya. Yesus, ya sesuai dengan yang Yesus terima, yang Yesus dengar gitu. Tapi menurut Kristen tetap di ayat itu tidak menerima firman katanya gitu. Malah jelas-jelas sesuai yang difirmankan oleh Allah, bahkan sesuai yang aku dengar gitu. Berarti sesuai dengan Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugas dia penyampai firman Allah. Siapa penyampai firman Allah? Yesus, Nabi Muhammad, Musa. Itu.
Baik, boleh saya jawab? Silakan. Baik, jadi Yohanes 17 ayat 3 itu kan dipahami oleh teman-teman muslim sepenggal dan tidak utuh. Jadi Yohanes 17 ayat 1 kan kita belum baca. Ayat 2 belum baca. Ayat 3 pun belum baca. Ayat 3 itu pun enggak utuh. Saya baca ayat 1, Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi engkau di sini adalah Bapa. Yesus yang ada di bumi, Bapa ada yang di sorga. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Engkau di sini Bapa-nya, huruf besar Yesus. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Rasulullah. kita, sebentar, saya belum bisa ngomong. Di ayat 17, ayat 1-2 ini yang jelas, engkau di sini Bapa. Iya, Tapi kalau ini dipahami secara Al-Quran, ya jadilah seperti pemahaman Bapa. Dan memang di situ satu-satunya Tuhan yang benar siapa di situ? Di ayat itu, coba. Satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Engkau itu Apa Bapa. engkau di situ? Bapak. Oke, Bapa. terus dan mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus sebagai yang diutus oleh Bapa. Ya, ya udah. Bapa yang utus Kan sebagai utusan kan? Ya, utus. Jadi utus. Oke, tugasnya yang utusan itu apa? Menyampaikan firman kan? Ya, menyampaikan firman. Ya udah, memang gitu Ya. Pak. Seperti Musa, Nabi Muhammad kan gitu memang. Ya, terus di Yohanes 6 itu dia diutus untuk apa? Yohanes 38. Dan Israel ya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus turun dari sorga. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia Jangan untuk melakukan diartikan kehendak gitu Bapa. caranya. Ayat Walaupun aku 39. bukan dari dunia. Makanya Ayat kalau aku 39. mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Apakah berarti aku dari Allah beneran? Tetap saja aku dilahirkan gitu loh. Tapi tetap aku dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau gini, Yesus ada sebelum dunia ada. Walaupun saya ada. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabil mubin. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan, dicatat semua kejadian-kejadian. Kelahirannya tahta, kelahirannya Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dicatat semua Lauhul Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi. Sehingga tahta ada sebelum dunia ada. Wajar itu. Makanya kalau Islam itu lengkap, mau apapun ada dalilnya. Nah, yang saya tidak ngerti itu kok bisa ikut-ikutan ajaran pagan bahwa Tuhan turun gitu. Dan gagal lagi gitu. Kalau dewa-dewa itu masih berhasil. Gini Pak Tata. Pak Adi tadi menjelaskan yang terakhir ini kok tahu-tahu ya kan, setelah menjelaskan Yohanes itu mungkin kita sepakat ya kalau Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Bapak itu sebagai orang yang satu-satunya gitu kan. Tapi di sini tidak ada kata-kata firman, tidak ada kata apa. Setelah itu Pak Adi menjelaskan firman yang telah menjadi manusia. Coba Pak Adi kok bisa berkata seperti itu, ayat dari mana ini Yohanes ini nggak ada seperti itu? Karena dia menggabung-gabungkan. Padahal kalau cuma cari hidup yang kekal, cuma dua. Sama seperti Islam. Yaitu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan. Itulah hidup yang kekal. Sama sebenarnya. Tapi karena digabung-gabungkan dengan ajaran pagan gitu itu ya rusak ajaran Yesus itu. Baik Pak Tata, saya mau tanya, mengenal Allah satu-satunya benar dan mengenal Nabi Muhammad satu-satunya utusan, itu kalau dua itu sudah diamalkan, udah pasti ke sorga. Iya. Ada dalilnya nggak di Al-Quran? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Dalil. Siapa yang tidak mau itu? Bisa ditampilkan Pak, dalilnya Itu yang hadis Bapak itu. bilang. Bisa hadisnya ditampilkan Atau gini, juga. wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi, bukan hanya mentuhankan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan, tapi perintah-perintah yang ada di melalui wahyu, firman atau Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu juga harus diamalkan. Ada perintah, ada larangan.
Sama dengan misal saya umatnya Nabi Musa, bukan hanya mengimani Musa sebagai utusan, bukan hanya mentuhankan Allah, tapi juga amal-amal yang baik, perintah larangan, gitu itu harus dilakukan. Makanya dalam Al-Quran, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maksudnya apa? Iman kepada Allah sebagai Tuhan, iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan, wa amilus soleh, solihat, dan amal-amal soleh. Apa? Perbuatan-perbuatan baik. Terus kabar gembira itu apa? Anna lahum, bagi mereka jannatin surga. Jelas itu kan? Gini Pak Adi, kenapa Ustadz Hatta itu tidak menampilkan data? Yang jelas yang disampaikan oleh Ustadz Hatta itu adalah dalil-dalil yang memang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sama dengan Pak Adi, saya nggak akan membantah Pak Adi itu menyebutkan Yohanes berapa, karena kita juga tahu yang disampaikan Pak Adi. Ya kalau Basyiril ladina amanu itu surah Al-Baqarah 25. Ya, ini kan diskusi Pak. Saya bicara ada dalil, saya tampilkan. Jadi Sama kalau Pak Adi nggak menampilkan mana dalilnya, Pak Adi juga nggak menampilkan. Gak apa-apa. Saya karena di Bible ada gitu loh. Ya, saya tampilkan di Yohanes 17. Kita berusaha untuk di sini Pak Adi nggak mengeluarkan data tapi menyebutkan dalil. Kita tahu kalau itu di Bible ada. Nah, Ustadz Hatta tidak menampilkan, tapi kita juga tahu di Al-Quran ada. Makanya kita head to head sama-sama, kita fair aja. Pak Adi tanpa menampilkan dalil, kita juga memahami di Bible itu tercatat di Yohanes. Sama begitu juga, mungkin karena Dr. Adi tidak memahami Al-Quran dan tidak pernah mengenal huruf Al-Quran, jadi Pak Adi mengatakan hal seperti yang disampaikan Ustadz Hatta itu seperti tidak ada data. Itu ada. Nah, sama dengan saya itu mendengarkan Pendeta Adi tadi itu bahwa di Yohanes seperti ini saya dengarkan, saya buka juga ada, gitu loh Pak Adi. Berusaha sama-sama menjelaskan, nggak apa-apa. baik, jadi saya kan membacakan yang tertulis dan saya sudah tampilkan di komen. Ya, Yohanes. Oh, bukan itu Pak Adi yang tak masuk. Kalau di komen itu bukan sebagai rujukan. Kalau mau menampilkan data, share screen Pak. Ustadz data juga nanti bisa share screen sama share screen. Kalau namanya mau keluarkan tolong bantu data, gitu loh. screen. Saya nggak bisa share screen, tolong dibantu Yohanes 17 1 Sudah, sampai 3. kita head to head, kita nggak usah share screen, kita percaya Pak Adi itu membawa data dengan di Yohanes ada, di Bible ada. Ustadz Hatta seperti itu juga, di Al-Quran ada gitu loh. Kita berusaha memahami apa share screen. Saya share screen-nya ditampilkan. Udah biar dalam Pak Erwin, biar saya tenang. Dibacakan aja. Nah, itu. Jadi gini, coba Dr. Adi itu hidup yang kekal itu kasih dalil lagi. Karena saya punya dalil banyak, tidak ada yang mentuhankan Yesus itu. Ya. Jadi tampilkanlah Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Oke, terus dulu kedua Yohanes 5:24. Bantu tampilkan dulu biar kita cerita. Jadi kalau hanya ngomong tanpa cerita. Yohanes 17 sudah ya. Mbak Josel, tolong share screen Mbak Josel bisa tampilkan. Yohanes 17-nya sudah kita paham semua. Ayat Sekarang 1 Yohanes sampai 5:24. Yohanes Ayat 1 sampai 5:24. 3. Ayat 1 sampai 3 dulu. Pak Tata boleh saya bicara dulu? Ayat Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. 17 ayat. Ya, langsung intinya saja, hidup yang kekal aja langsung. Hidup yang kekal tuh nggak ada, di mana ada? Hidup Ayat 1 kekal sampai tuh di 3. mana ada? Oke, saya bacakan, saya terangkan kan, boleh. Kalau saya bicara jangan dipotong dulu Pak ya. Nah, silakan, ayo. Ya, ini kan mau ke surga, kalau enggak ya. Baik, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Engkau di situ adalah Bapa. Iya. Sama seperti engkau, Bapa, telah memberikan kepadanya kuasa dan atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau, bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi engkau di situ Bapa bisa terima enggak? Terus mengenal Yesus. Sebentar dulu. Bapa satu-satunya Allah yang benar
Bisa terima nggak di ayat Ya, ini? iya, memang iya. Oke, Ya, oke, oke. betul. Jadi udah jelas bahwa ini adalah Bapa, bukan yang Ya. lain. Iya. Tapi Dan di Bapa, sini Bapak Adi ini bisa membaca dengan benar tidak? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Titik poinnya, Yesus adalah utusan dan Yesus bukanlah Tuhan. That is correct. You must be look at that. Kita bisa baca. ada dua poin di sana. Dua poin Engkau satu-satunya Allah yang benar, 1 poin. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, 2 poin. Di dalam Bible, ketika pembacaan itu tidak bisa di sini, yaitu mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Poinnya mana? Poinnya di mana? Bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Ya, terus. Bapak itu adalah bapaknya Yesus, Allah. Ya, Bapaknya Yesus itu Allah. Bapaknya Yesus itu adalah Bapa yang di sorga. Ini adalah Udah, Allah. ya Allah itu udah. Ya itu Allah. Bapak yang di surga itu Allah, Allah yang Ya. benar. Karena gini, aku Ya. akan pergi kepada bapakmu dan bapakmu, Allahku dan Allahmu, udah. Ya. Ya, jadi maksud saya engkau di situ adalah Bapa yang di Iya, sorga. saya tahu. Terus Iya. yang kedua, Baik. mengenal Iya. Yesus Jadi, sebagai Inilah Betul. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa benar. mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar terus. dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Jadi oke. ada 2 poin di sana Iya, tadi. sama Dua dengan poinnya Islam. mana? Kekal, Dua poinnya Penghidup seperti kekal. apa? harus mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar itu adalah Bapa, bukan Yesus baik. ya. Ingat di sini Betul. ada tulisannya adalah Bapa. Baik, Bukan ini kita simpan Bu. Tolong tampilkan 1 Yohanes 5 Nah, enggak, ayat. saya tanya hidup yang kekal itu udah ini kan poinnya kan. Ya, kan ada ayat lain Benar, menerangkan lihat dulu, itu. Pak Nah, Ustadz, iya ya, kan hidup yang kekal walaupun ada Adi poinnya, meminta. berarti hidup yang kekal di Yohanes situ. berapa? Apa? 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5. Udah Satu, berarti ini bukan membahas hidup yang kekal udah ini, beda udah ya. Kalau hidup yang kekal Ayat- barusan udah ayat jelas berapa? kan. 5 ayat 20. Oh, 1 Yohanes 5 ayat 20. 5 ayat 20. Oke. Iya. Kita ini ya. Nanti gantian ya Pak sama saya ya. Siap. Oke. Oke. Gimana? Hah? Sebentar. Bacakan aja. Ada pasien. Tolong Pak Mas Joko ditutup dulu, di mute dulu kalau biar nggak terganggu diskusinya. Saya bacakan ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Anak Allah. Di sini datang. ada anak Allah. anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah, bukan nama Yesus ya. Karena Yesus Ya. ini tetap diutus di sini. Yesus adalah anak Allah. Kenapa adanya atas nama Bapa, Putra, terus ada lagi itu Roh Kudus. Yaitu tetap Bapaknya lah yang benar. Bapak itu siapa? Allah. Udah Jadi selesai sekarang Yohanes 5 Saya- 24 dulu. Udah saya itu kan kan mengarah mau- sudah. Bahas lagi. Saya belum terangkan, sudah dipotong. Sebentar Bu, Enggak, saya ada silakan. pasien ya. Apa yang kamu Saya ada jelaskan pasien. ayatnya udah selesai. Saya ada pasien ya, Ya. Oke. Ya. Oke, biar ada pasien dulu sebentar. Nanti sibuk pasiennya lupa. Berapa Pak Ustadz? Yohanes berapa? 5:24. Yohanes 5. Sorry. Yohanes 5:24. 5 ayat 24. Oke. Mana Atau ini? lagi itu gimana bacanya? Oke. Dah ini. Pak Adi kayaknya keluar deh. Sudah belum? Udah. Pak Adi keluar nggak ada yang dibahas ini. Ya udahlah, kalau keluar nanti aja kita bahasnya.
Mendengar Iya. suara Mbak Jose langsung keluar. Waduh, suara halus ini yang membuat Pak Adi Enggak, Bang, tergusang. memang dia ini rame pastinya dia. Kemarin aja waktu diskusi sama aku, sama Bang Sian langsung keluar. Ada pasien Nggak itu kan, apa-apa, mungkin sibuk beliau. ya anak-anaknya Ya, nanya. dimaklumi lah sama orang kerja. Kok Iya. dokter sambil nerima pasien kan? Nggak apa-apa, karena beliau juga sibuk, biarin aja. Tapi kayaknya tadi Tapi agak gini grogi loh. juga sih ya. Pak Josel, Pak Josel. Iya, iya. Tapi gini, momennya kok tepat. Dikala sudah agak terbojok, rata-rata ada pasien. Ini Ya, itu yang kita kritisin. Sebagian. Setiap setiap momen yang sudah agak terbojok, sulit ada pasien. Sementara kalau belum terbojok, masih enak mengeles. Nggak Itu apa-apa. aja. Mungkin beliau sedang sibuk, Bang Bayu. Kita Nggak nggak boleh apa-apa. sebut. Yang jelas begini, kita sudah bisa menyimpulkan begini. Saat kita membahas Yohanes, itu jelas lah ya. Bapak itu adalah satu-satunya, sudah itu Yesus yang diutus. Di situ tidak ada satupun kata firman. Lah, di sini kelihatan sekali dokter Adi ini langsung lari ke firman telah menjadi manusia. Di sini kelihatan sekali kalau Kristen itu suka memang menggabungkan yang enak, yang susah nggak ditinggal. Kayak perjanjian lama berguna dipakai, nggak berguna ya lari ke Paulus. Itu. Ustaz Tata aja terkejut tadi, gak tahu-tahu kok lari ke firman gitu, Pak Ustaz Tata. Gimana tuh Ustaz Ya. Tata? Ya, pokoknya kalau ada kait-kaitan, enggak terkait ya dikaitkan gitu. Tapi kalau gini ada Mbak Josel itu dikait-kaitan nggak apa-apa Ustaz Tata, nggak apa-apa dikait-kaitkan. Lah ini Yohanes dikaitkan dengan firman telah menjadi manusia turun ke bumi. Lah nggak ada di situ ayatnya dari ayat 1 sampai berapa tadi nggak ada kata firman. Tahu-tahu kalau Nggak ke firman ya di sini ya. Pokoknya yang penting mau gimana pun Yesus tetap Tuhan, itu aja. Gimana sih? Sekarang Bang Emil sama Mbak Josel berdebat, Ustaz Tata pembekalan. Pak Josel itu ya yang saya itu gimana sih? Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sebelumnya saya dulu Bang Emil. Saya mau minal aidin wal faizin Ya, untuk sama-sama. saudaraku semuanya yang di sini. Ya, kalau ada saya punya kesalahan secara sengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Ya mungkin belum bisa bertemu secara langsung. Insya Allah dengan kita bersilaturahmi di Zoom seperti ini bisa sedikit mengurangi dosa-dosa kita dalam punya kesalahan dengan saudara-saudara kita di Zoom. Ya, tapi utang tak lunas. Utang Bang Firman sama saya kalau lunas loh. Iya, mau bilang Inul Faizin dok. Sama. Itu dah. Mohon maaf lahir batin. Lunas boleh. Masalahnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan. Data dengan di Yohanes ada, di Bible ada. Ini siapa nih nyetel nih? Ustaz Tata. Ustaz Tata nggak kemana-mana Lebaran ini. Gimana dengan nasib apa nanti kalau Ustaz Tata nggak kemana-mana ini? Nanya mau kemana? Ya katanya mau nunggu di Blitar. Ke Blitar rumahnya Bang ini ya. Ke Malang, Deng. Nunggu di Malang. Tidur. Katanya kemarin mau main tempat Mbak Egel. Bang Mas Egel. Egel. Mas Mas Egel. Egel tuh Malang. Blitar. Dewa mana Dewa? Bang Dewa, tipesnya gimana Bang Dewa? Udah sehat apa belum Bang Dewa? Semoga Bang Dewa cepat sembuh ya. Bang Dewa ini tipes nggak tipes, selalu terlihat sehat dan bugar gitu. Nggak ada tipesnya, itu udah hilang dah. Saya nggak biasanya loh nyelonong Ustaz Tata lagi diskusi gitu. Nggak sabar saya tuh Ustaz Tata dengerin Pak Adi tuh setiap tuh ngeles. Hermeneutiknya gitu loh, hermeneutiknya. Tapi kalau dikasih THR sama Bang Emil sembuh kayaknya ini. Iya, tenang. Lagi dari. Ya ini untuk masalah yang tadi ya. Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masalah yang tadi katanya semua nabi ditolak. Bahkan Yesus aja ditolak kok.
Kita harus jujur mengakui. Nah sekarang kalau kita berpikir secara logika sederhana, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat, itu hal yang tidak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dirinya sendiri sebagai Tuhan, itu pun hal yang tidak mungkin. Apa bisa kita mencontohkan kepada Tuhan? Tidak mungkin bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus yang namanya manusia. Enggak sakit ini. Kenapa? Enggak sakit, sehat ini. Sehat ini. Ada Mbak Jose langsung sehat Pak Ustaz Tata. Asli sehat. Masih. Asli sehat. Masa orang sakit kayak Bang Juma debatnya. Dengan suara Pak Sebenarnya Dosen. pengen dibabat habis gitu kan sama Dewa, ya udahlah kata Dewa, susah juga gitu kan. Itulah yang namanya akal sudah hilang. Makanya di Islam itu kan akal itu kan harus dipakai terus. Nah, Dalam pura-pura Al-Quran loyo. jelas. Suara itu pura-pura loyo biar orang Di pura-pura loyo gitu loh. Iya. Biar kita percaya kalau Bang Dewa sakit gitu. Aduh, benar. Masa Nah, kemarin loh Ustaz Tata sampai doain semalaman biar Bang Dewa cepat sembuh. Lah ini ternyata orangnya kayak gini. Waduh. Bukan Bang Nggak Dewa sakit ini kenyataannya. masih sakit sih, ini masih nggak enak badan. Bang Jadi Erwin. mau nanya Bang juga Erwin, ke Pak Dokter. ini saya mau tanya, ini beneran ya Bang Erwin? Karena Ya. saya takut ini sebenarnya. Tadi itu bener sampean bukan sih? Yang mana? Yang tadi loh yang aku tanya. Iya, Ini saya siapa? tuh terus siapa lagi? Bukan saya gimana tuh sampai nih? Kok beda ya? Takut aku. Lah, wong saya itulah yang kenal dengan saya aja cuma Ustaz Tata. Mau ganti nama apa aja tetap kenal Ustaz Tata sama saya. Maksudnya gini loh. Kok bisa ini ya? Ini siapa aku mikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini obatnya nih. Obatnya nih. Ini obatnya. Ya Allah, obatnya. Obat radang. Ini pun obat radang. Dan di dalam ada obat cacing, obat tipes. Jangankan cacing, ular kadut kemarin dimakan masih nggak sembuh. Cacing kurang Ya Allah. makan. Ular kadut dimakan itu nggak sembuh juga. Astaga. Tapi kayaknya Bang Dewa ini nggak mempan sakit deh, dilihat dari cara ngomongnya ya. Kayaknya sih. Ya, yang namanya orang nggak ada. Justru karena kita sakit itulah bentuk perhatian Allah kepada kita. Betul. Kalau ada orang yang nggak sakit, ini tanda tanya. Kayak Pak Ustadz Tata nggak pernah sakit itu, tanda tanya itu orang. Itu tanda tanya. Iya. Kalau Bisa Dewa, alhamdulillah. dipertanyakan. Udah mulai membuli Ustaz Tata ini. mulai membuli Ustaz. Mulai membuli Ustaz Tata nih. Mulai ini Dewa nih. Kacau. Iya. Sekarang semuanya pada kacau ya. Kemarin luar biasa ya, Dewa bukannya bohong. Pada saat Dewa kemarin itu kerja beresin rumah jam 9 pagi sampai jam 6 sholat maghrib. Setelah itu Dewa pengen terawih kan, aduh pengen terawih amat ya. Badan kotor, Dewa tahu badan kotor itu nggak masalah, itu bukan najis. Allah itu maha tahu. Bedakan badan kotor dengan badan yang najis gitu kan. Pakai mandi aja, mandi dipaksa sama Dewa. Disitulah setelah sholat tarawih selesai, Dewa pulang langsung panas di situ. Langsung panas, langsung menggigil, akhirnya Dewa kena tipes di situ. Itu permasalahannya di situ. Tapi bukan karena terawihnya ya, nggak boleh bilang karena terawihnya kena tipes nanti. Oh, alhamdulillah bukan. Bukan, Iya. bukan. Nah, pada saat Dewa malam Dewa menggigil gitu kan, menggigil. Dewa itu demi Allah ya, Dewa berdoa kepada Allah, ya Allah pengen sholat id, ya Allah pengen sholat id, ya Allah pengen sholat id. Disembuhkan itu. Mandi Dewa langsung itu pagi-pagi. Alhamdulillah sholat id Dewa itu. Sholat id. Bisa sholat id. Setelah sholat id, ini lagi apa? Kambuh lagi. Tidur lagi Dewa udah itu. Ya Allah. Tapi kok nggak ada suaranya sakit sama sekali ya? Aneh ya. Enggak lah, ngapain mesti diliatin gitu kan. Yang jelas bukti kan udah Ya dilihatin kan sama paling tidak kan gini Pak Bang Dewa, kalau menampakkan Bang Dewa itu agak lemes sedikit itu kan ya melas-melas sedikit lah teman-temannya. Kalau kayak gini ya nggak jadi melas lah. Justru pada saat kita diskusi seperti ini apa sih Nabi Muhammad ketika berdakwah sholat Jumat
sampai keringatnya itu keluar, matanya merah. Kenapa? Karena menceritakan soal akhirat. Bersemangat. Begitupun Dewa sama. Bersemangat, walaupun sakit dipaksa aja itu. Sakit. Iya. Ini diskusi ceblek kayak Ustaz Hatta. Mulai bully kan? Mulai bully kan? Lihat dong kayak Kang Emil tuh. Kang Emil lihat tuh. Macan itu Kang Emil kalau ngomong. Luar biasa itu. Nah, itu kalau sakit obatnya satu. Nah, Pakai ini Bang sarung Ekel aja. muncul. Bang Ekel muncul. Nah, ini. Bang Egel kan kemarin udah ngasih THR. Kayaknya THR-nya kurang, Bang. Jadi Dewa masih sakit. Coba tambahin Ini. THR-nya. Ini Gedean, Bang, Bang Bang Egel tuh Gedean. enggak ini Kasihkan pilih-pilih. Bang Erwin aja ya. Mau kan? Saya nggak mau apa. Ini Kalau- Ustaz Tata aja. Kalau Dewa Saya sakit, mau lah, mana ada saya nggak mau Bang Egel pilih-pilih ngasihnya. enggak, Itu ini Cak Tata sepatu, itu loh, mau sepatu. Cak Tata buka mic gitu. Lagi dibully sama Sepatu. Bang Dewa. Kan dikirimin Hajar Pak Bang Ustaz Dewa Tata. sepatu. Ternyata Tapi itu uangnya sepatunya lebih. kegedean gitu loh. Wah, masa sih kan nomor 40? Iya, ternyata 40 yang ukuran jumbo itu. Oh enggak, Mungkin- nomor 40 emang segitu. Nanti deh, nanti hari Jumat kan banyak di masjid. Nanti Dewa cari nomor 39 ya. Egel, Dewa itu jangan dikirim kaos, jangan. Kutang untuk sembuh dia. Dewa sakit apa Dewa? Sakit hati. Nanti plus. Malah rindu tropi kangen ya. Nah, ini Bang Egel tahu Dewa lah. Dewa lagi susah aja, Dewa tetap masih bisa ketawa, ya kan? Dewa nggak mau ngeliatin gitu. Padahal kemarin diperiksa ke dokter. Dokter, kenapa mulut saya ini, apa sih namanya, mulut saya ini pecah-pecah, dada saya berdegup-degup. Kata dokter, oh ternyata penyakit kamu lain di mulut, lain di hati. Itu luar biasa. Dewa bisa. Penyakit unik itu, lain di mulut, lain di hati, obatnya hanya satu, sarung obatnya. Coba Ustaz Tata tafsirkan itu apa Bang Dewa itu gimana itu Ustaz Tata? Itu ada dalilnya nggak kira-kira itu Pak Ustadz? Ustaz Tata lah kalau diskusi pegang tasbih kayak yang jikir aja. Padahal ngitungin janda lewat itu. Dari kemarin gaya tasbih. Iya. Gawat nih, dangerous nih. Ya Allah, Bang Dewa ini tetap aja lucu ya, meski sakit ya. Apalagi nggak sakit ya, wow. Asik orangnya. Oh, enggak lah, enggak juga. Tapi Mbak Jose jangan ketawa dong. Jangan ketawa. Nanti Dewa makin Enggak, sayang sama Mbak Jose. Oh Jangan gitu ya. Seneng dong disayangi, gimana sih? Sekarang hari Selasa ya Mbak Jose ya? Enggak, sekarang hari Minggu kayaknya. Selasa. Ini ngobrol sama Mbak Jose Selasa Sini di Sabtu pelaminan. di sini. Selasa di Oh, pelaminan Sabtu. ini. Kalau Selasa ada apa, Bang? Ya Selasa di pelaminan aja sama kamu. Oh gitu ya. Wah, keren itu. Ide bagus itu, Bang, sebenarnya. Gimana dong? Iya. Ini Juma Bagus juga itu. diem. Juma juga diem aja lagi oncom nih. Di WA kagak dibales, di PC kagak diangkat, di chatting kagak dibalas juga. Kayak om-om lagi karaokean bener ini. Nggak mau diganggu lu Bang Juma ini. Buset, bener-bener nih Bang Juma. Mungkin beliau lagi sibuk. Ah sibuk. Oh iya. Apa sih? Oh iya, Ya. saya itu ngefan loh sama Bang Zuma itu. Saya fan Ngefan? barunya Bang Zuma saya. Iya. Oh alhamdulillah. Ya banyak yang Iya. ngefans sama Bang Juma. Dari mulai dunia Iya. nyata sampai dunia gaib itu pada ngefans. sama Ngefan semua ya. Itu yang ngefans juga. Iya, luar biasa Bang Zuma ini. Iya luar biasa. Kalau Dewa biasa di Sama Dewa ngefan nggak?
Jangan, Sama Bang kalau sama Dewa. Dewa jangan. Hah? Jangan, jangan. Kalau sama Bang Dewa. Dewa ini saya salut sama Bang Dewa ini apa ya? Udah jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Terus Aku gimana? yang panjang. Enak yang panjang, terusin. Enak yang panjang. Beliau ini orangnya sangat strong. Ya. Kuat. Strong itu apa? Orangnya kuat. Iya. Oh iya, di ranjang kuat, ini kuat, di mana-mana kuat ya, Pak. Ini Alhamdulillah. orang gila ini udah kuat gilanya udah. 350 tenaga kuda ini. Tahu sendiri. Ya aduh. Gardan Ada double, apa Bang. Ini? Gardan Tapi double, Bang saya Dewa. ini, terus ini. Ya, bisa. Gardan double itu. Wadah, mau puasa 1 bulan aja tipes ya. Iya kawan. Jebol Bukan gawat. Gimana ya? 4 hari. Bukan gawat Jebol gitu tuh. 4. Jebol 4 hari Bang Dewa Bang, jujur aja. Dewa jebol 4 hari. Hari Terus pertama sebenarnya hari pertama pada saat Dewa kecapean, Dewa tidur, bangun jam 3. Kirain teh suara azan maghrib. Kok mirip kata Dewa teh ya. Buka aja udah. Ini kan belum maghrib kata istri, ini belum maghrib. Lah, kok mirip azannya? Yeay, bego lu kata istri gitu. Ya memang sama wajannya. Iya. Kayaknya pas menstruasi itu Bang Dewa. Mencret. Kalau Iya. kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki mencret. Oh iya. Tino, we will going to buy something new. I'm done. Rice. Mbak Josel tinggal di mana emang? Di Amerika? Saya tinggal di Irak. Di Irak. Iya. Berarti bahasanya Parsi ya? Bahasanya yang itu, yang nggak akan ngerti Bang Dewa ini. Soalnya saya pakainya bahasa isyarat. Gimana dong? Oh, kalau udah Iya. orang bercinta, kalau orang jatuh cinta, cukup Kita dengan beli es krim. berbisik. Es krimku Berbisik habis. tidak tuh. cukup. Iya. Es krimku habis aku makan tadi. Oke, tanyakan dulu. Ayo. Oke. Tuh di sini lah cewek-cewek cantik-cantik gitu. Gimana dong? Astagfirullahaladzim. Minta WA-nya coba, ada nggak? Minta WA-nya. Oh, WA-nya. Oh, ada. Nomornya 0085. 008588 dan seterusnya. Ada, tenang aja Bang Dewa. Tenang aja Kebetulan Bang ada Dewa. kuota ini 2 lagu. Iya, mumpung ada kuota Ada ya. kuota juga Dewa ini 2 lagu. Oh iya, great. Kalau Ustaz Tata mah ceble, Ustaz Tata mah ceble. Nggak bisa, dia nggak berani. Ustaz Tata ini malah banyak yang ngantri, orangnya ganteng gitu, mana ada yang nggak ngantri, semua ngantri Bang. Ngantri ceble ngapain? Hah? Iya. Iya, Dewa mah jantan nih. Siapa lagi nih yang Gimana open cara cam nih? bedanya Aduh. jantan sama tidak tuh Bang? Nah, itu harus berdua ngobrol. Oh, Harus berdua. gitu ya. Ini siapa nih yang kumisan nih? Oh, kayak Lele ini. Bangsa Lele ini. Wah, Bang Mutilloh Erwin untung bahasa udah Iban. udah dicukur ya, kalau enggak kayak lele sekalian juga. Ayo, Saya kaget loh sama Bang Erwin ini. Kok aku pikir ini apa palsu, apa ya, kok kayak tukang sate aku pikir. Aku tanya gitu. memang tukang sate. Bang Dewa itu juga tukang sate itu. Aku kaget Bang. Tiap malam Dewa nyate tiap malam. Nah, itu kan. Ya dong. Bang Dewa itu kerjanya nyate itu. Nyate setiap hari. Wes, Tiap malam. pokoknya sate terus pokoknya. Ya. Ya Allah, saya tanya, saya kaget tuh. Bang, itu palsu ya? Aku bilang. Astaga, kaget aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nanti jangan-jangan punya Bang Dewa pun dikatakan palsu, nanti Bang Dewa hati-hati loh Bang Dewa. Oh, kalau palsu Bisa boleh dites. jadi. Kalau Iya. berani mengatakan palsu harus dites dulu. Iya lah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
kemarin Dewa diskusi sama siapa sih? Ateis ya, orang ateis. Orang ateis ketemu sama Dewa di Bogor. Dia ngajak diskusi sama Dewa di salah satu kafe Bogor ya. Alhamdulillah Dewa ditraktir sama dia, terus jadi teman baik gitu, jadi teman baik. Dia tidak percaya sama yang namanya Tuhan, tidak percaya sama yang namanya agama. Tetapi Dewa kasih gaya Abu Hanifah. Dewa suruh pegang listrik dia, suruh pegang listrik. Pegang itu listrik, kata Dewa kan begitu. Dia bilang, nggak mau ada setrumnya. Dari mana lu tahu kalau itu ada setrum? Kan nggak kelihatan. Jadi dia tidak percaya sama yang namanya Tuhan, tidak percaya sama yang namanya agama. Tapi setelah diskusi sama Dewa, alhamdulillah orang ini percaya Tuhan, tetapi tidak percaya agama. Naik kelas. Tadinya mau disuruh naik ke sini. Kalau disuruh naik ke sini diskusi sama Bang Juma, insya Allah kayaknya bisa syahadat. Bisa syahadat itu orang. Ajak aja, Bang. Kenapa? Ajak aja. Diajak berapa kali. Itu orangnya pinter loh itu. Ateis itu ternyata luar biasa pinternya ya. Banyak orang ateis pinter, Bang. Ilmu logikanya mirip sama Satria Nihilism. Pinternya sekarang sama. tuh banyak, berarti udah naik menjadi agnostik dong. Dari ateis jadi agnostik. Iya. Tadinya mau suruh ke Pak Ustadz Tata, tapi ceblek lah. Janganlah Ustadz Tata. Ceblek. Ceblek itu apa sih, Bang? Ceblek aja. Artinya apa? Hanya Bang Tata deh, Bang Tata tahu. Ada dalilnya nggak ceblek? Ngajak. Oh, ada telepon, izin live dulu ya, ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebaran. Ngelancar disit. Enggak ngelancar. Aku kurang tahu nih dindi, Bang. Aku males metu. Aturan ngelancar kok. Lancar ning ndi ngono paling wis ning isor kono. Rasa-rasa wis tuwek juga, Bang. Lu gimana lu? Alah. Astagfirullah ya Allah. Kayane wis tuwek piye. Lah ya. Wis tuwek sik keluyuran kan nggak masuk akal kan? Kancaku yang tuku sareng mboke ning pawon malah. Ngerti artinya pawon? Ngerti lah. Ngerti ya wong Jawa kok orang ngerti pawon. Masa ngerti artinya pawon emang? Dapur. Iya. Dapur sing malahan paling nak iku lek pawon iku dapur sing tungkune gawe kayu. Kuwi jenenge Zaman saiki rene yo koyo ya. Sing tungkune nggih boto di ronjorne apa di tot memburi dawa ana kae, tungkune loro ana kae. Mburi nggih anakne nasi, ngarep nggih masak. Sing isih banyu apa-apa mendidih ngono. Kamu ganti di depan, saya di sini. Dan mau masak mie. Masak mie, Bang. Sampean iki apa nesu apa piye to? Kok ora tau Bang Erwin. Tak pikir ngono sampean iki. Enggak, nesu apa? Kok ora tau ketok ning ndi mikir ngono. Lah kan aku memang lagi males saya nih Zoom. Lagi males nge-Zoom? Iya.
Tak pikir nek masalah opo mikirku. Kan aku mikir toh, biasanya judul terus tiba-tiba enggak kan aneh. Kan aku merantau. Jadi ya Piye? merantau ya persiapkan segala sesuatu. Ini merantau kok. Wes budak? Sesuk. Kenapa harus merantau meneh? Berhenti. Mungkin rasa enak ngapain merantau meneh? Lho wong randidit kok ora merantau lho. Ya Allah, duit iki lek saumpama iso muni, duit. Ranti Maling gawean. duitnya bebas. Ranti gawean makanya merantau. Hasilnya puluhan juta kok orang di penggawean dia Itu kan jereke uang. Iya, ngono seharusnya amin ngono lho. Ana Iya, ada.